Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ananda yang soleh-soleha yang kakak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda yang berada di rumah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa di waktu Indonesia Belajar bersama saya Kak Muhammad Ridwan dalam pembahasan tentang ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah, terlimpah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setia di dalam melaksanakan ajarannya. Di pembahasan sebelumnya, Kak Ridwan sudah membahas tentang ibadah puasa, syarat dan rukun, pengertian, sampai kepada orang yang dibolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dalam kesempatan ini juga nanti Kak Ridwan juga akan menyampaikan keutamaan-keutamaan beribadah di bulan Ramadan dan amaliyah-amaliyah yang memang sangat dibutuhkan oleh seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan di bulan suci Ramadan. Kak Ridwan ingin menyampaikan kembali tentang orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Mohon diingat di minggu yang lalu Kak Ridwan sudah sampaikan, yang pertama adalah orang yang dalam keadaan sakit. Tentu sakitnya adalah sakit yang menyebabkan dia harus membatalkan puasanya. Kalau seandainya masih bisa ditahan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang kedua adalah musafir. Musafir, orang yang berada dalam perjalanan, tentunya perjalanan yang jauh, yang perjalanannya itu menyebabkan dia harus membatalkan puasanya. Namun, jika masih bisa berpuasa dalam kondisi musafir, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa bagi kamu itu lebih baik jika kamu mengetahui. Lalu, seorang wanita yang sedang haid, sedang nifas, sedang dalam keadaan hamil, ataupun menyusui. Khusus yang wanita haid dan nifas sama sekali tidak boleh melaksanakan ibadah puasa ananda sekalian. Sedangkan ibu hamil dan menyusui masih dimungkinkan untuk melaksanakan puasa, namun jika khawatir mengganggu kesehatan dedek bayinya, maka si ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui dibolehkan untuk tidak berpuasa. Sedangkan yang terakhir adalah seorang yang sedang dalam kondisi sudah berada di usia yang sangat lanjut atau manula, manusia lanjut usia. Dia dibolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa dikarenakan kondisinya yang sudah sangat tua. Namun ada ketentuan atau ada konsekuensi bagi orang yang tidak berpuasa dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama, dia harus mengqadha puasanya di hari yang lain. Siapa saja dia yang harus mengqadha puasanya di hari yang lain? Yang pertama tadi orang sakit. Orang yang sedang sakit, dia harus mengqadha atau mengganti puasanya di hari yang lain. Waman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhar. Ayo ananda sekalian, itu sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 184. Ya, barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa, tapi dia harus menggantinya di hari yang lain atau mengqadhanya di hari yang lain. Kapan waktunya? Setelah ibadah puasa Ramadan selesai. Waktunya sampai kapan? Sampai sebelum datang lagi bulan Ramadan yang akan datang. Namun
diperintahkan, disarankan agar segera mengganti puasanya dengan puasa di hari-hari tersebut sesuai dengan hari puasa yang ditinggalkan. Misalkan tidak puasa 2 hari, harus ganti 2 hari. Tidak puasa 3 hari, harus ganti 3 hari. Ya, termasuk juga orang yang sedang haid. Wanita yang sedang haid, dia dibolehkan untuk tidak berpuasa, tapi dia harus menggantinya di hari yang lain. Nifas juga demikian, dia tidak berpuasa, tapi dia bisa menggantinya di hari yang lain. Adapun yang tidak bisa mengganti puasanya dikarenakan situasi dan kondisi tertentu, misalkan seorang ibu yang hamil, biasanya dia memang mengkhawatirkan kondisi dedek bayinya, dia harus hamil selama 9 bulan 10 hari, sehingga waktu untuk mengganti puasanya kemungkinan tidak ada, ananda sekalian. Setelah hamilnya selesai, dedek bayinya lahir. Setelah dedek bayinya lahir, si ibu yang sedang hamil tadi ya tentunya sudah menjadi seorang ibu dan sudah memiliki seorang anak, dan tentunya ada kewajiban untuk menyusui. Sedangkan wanita yang menyusui, ayo ananda sekalian, ya dibolehkan untuk tidak berpuasa. Oleh karena itu, kalau tidak bisa mengganti puasa, dia harus membayar denda atau yang biasa kita sebut dengan membayar fidyah. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi orang yang tidak sanggup membayar puasanya masih di surat Al-Baqarah ayat 184, nanda solehah. Nanda yang soleh, masih di surat tersebut Allah menjelaskan bagi yang tidak bisa mengganti puasanya, maka dia bisa membayar fidyah, ya. Termasuk orang tua yang sudah lanjut usia, dia tidak bisa mengganti puasanya. Sakit yang sakitnya permanen, dia tidak bisa mengganti puasanya. Tentu dia bisa mengganti dengan membayar fidyah. Nanda solehah, nanda soleh, dan juga ayah bunda sekalian yang ada di rumah, kita lanjutkan di segmen berikutnya Waktu Indonesia Belajar, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanda soleh dan soleha yang Kak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di Waktu Indonesia Belajar masih membahas tentang ibadah puasa bersama Kak Ridwan. Tadi kita sampaikan tentang orang-orang yang harus mengganti puasanya dengan puasa di hari yang lain, dan orang-orang yang dia harus membayar fidyah dikarenakan dia tidak mampu membayar puasanya. Di antaranya orang yang sakit permanen, dia tidak mungkin membayar puasanya dengan puasa sehingga dia harus membayar fidyah, dan seperti contoh memberi makan orang miskin sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Yang selanjutnya, seorang wanita yang sudah melahirkan dan dia tidak bisa mengganti puasanya yang tertinggal, dia juga bisa membayar fidyah. Jadi orang yang membayar fidyah adalah orang yang tidak mampu mengganti puasanya. Sedangkan orang yang mampu membayar puasanya, maka dia harus mengganti dengan puasa sebanyak puasa yang ditinggalkan olehnya. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda sekalian yang berada di rumah, ada beberapa sunnah-sunnah puasa. Di sini Kak Ridwan ingin sampaikan, di antara sunnah-sunnah puasa yang pertama adalah makan sahur. Makan sahur itu adalah sunnah, bukan wajib, tetapi kata baginda Nabi kita Muhammad SAW, jika kita makan sahur
apalagi mengakhirkan waktu sahur, dia merupakan salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah SAW, akhirkanlah makan sahurmu, inna fi syuhuril barokah. Sungguhnya dalam sahurmu itu ada keberkahan. Yang kedua, kata baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah berpuasa yang kedua adalah orang yang menyegerakan berbuka ketika sudah waktunya berbuka. Ini beda ya. Sebelum waktunya masih 5 menit, masih 2 menit, ananda sekalian makan atau minum, itu batal puasanya. Tapi kalau menyegerakan berbuka pada saat waktunya, itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu berbuka, azan maghrib datang, langsung kita berbuka. Dan itu kata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah saat-saat yang paling menyenangkan buat orang yang sedang berpuasa. Ananda sekalian mungkin pernah ya saat berpuasa di tahun yang lalu ya, saat-saat menunggu waktu berbuka adalah saat-saat yang paling menyenangkan. Sudah berada di dekat makanan sambil menunggu waktunya azan. Mungkin di rumah ada yang punya televisi sambil melihat-lihat kira-kira yang azan lebih dulu channel yang mana, kan begitu. Yang ada di rumah, ananda sekalian, begitu datang azan tiba, terdengar, ananda sekalian langsung menyeruput air, tentunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa berbuka puasa. Dan itu adalah saat menyenangkan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farhatani, 2 kegembiraan, 2 kebahagiaan yang dinikmati, dirasakan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama adalah saat dia berbuka. Ya, yang kedua adalah saat dia nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang berpuasa itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimasukkan ke dalam satu pintu surga khusus namanya surga Ar-Royan, surga yang dikhususkan buat orang-orang yang berpuasa. Yang selanjutnya, sunnah-sunnah puasa adalah berbuka dengan yang manis. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunahkan atau membiasakan diri dengan memakan kurma, khususnya Rasulullah SAW mencontohkan 3 butir kurma pada saat Rasulullah SAW berbuka puasa. Namun ananda sekalian, jika di rumah tidak ada kurma, ananda sekalian bisa minum dan berusaha untuk mencari minuman yang manis-manis, karena itu merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW. Kalau minum yang manis, energi kita bertambah. Ya, yang tadinya sudah mulai lemes-lemes, jadi segar lagi, segar kembali. Dan disitulah kenikmatan orang yang berbuka puasa. Ada sunnah lagi, sunnah Nabi Muhammad SAW yang pahalanya banyak, pahalanya besar sekali. Bahkan kita bisa mendapatkan pahala puasa orang yang sedang berpuasa, yaitu dengan cara memberi makan mereka yang sedang berbuka puasa. Ananda sekalian, misalkan ada teman atau tetangga, ananda minta sama bunda ya untuk menghantarkan makanan berbuka puasa buat tetangga, maka pahala puasanya tetangga ananda sekalian itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ananda tanpa mengurangi pahala mereka. Sungguh mulia orang yang memberi makan orang yang berbuka puasa. Apalagi kalau banyak yang menikmati hidangan berbuka puasa yang disediakan oleh ananda atau ayah bunda yang ada di rumah. Tentu ini peluang bagi kita untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja sih yang bisa membatalkan puasa kita? Ada beberapa pembatal puasa. Yang pertama, murtad.
Nah, orang yang murtad itu ya, dia sudah pasti puasanya batal dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muntah dengan sengaja, ya, makan minum dengan sengaja, ya, haid nifas, ya, mabuk dan seterusnya, itu yang bisa membatalkan puasa kita. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke segmen berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Tentunya tetap bersama Kak Ridwan di Waktu Indonesia Belajar. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ananda yang soleh dan soleha, yang berada di rumah yang Kak Ridwan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di segmen ketiga ini, Kak Ridwan ingin menyimpulkan dan menambahkan sedikit terkait dengan amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada saat berpuasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwasannya Ramadan itu adalah syahrun azmun mubarakun, bulan yang agung yang di dalamnya banyak berkah. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin, bulan yang dimana ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Biasanya disebut malam apa itu? Disebutnya, nah betul ananda sekalian, disebutnya malam Lailatul Qadar. Itu ada dan disebutkan oleh Allah di dalam salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qadar. Itu ada di bulan Ramadan. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam ayat ini jelas bahwasanya di bulan Ramadan ada keutamaan tertentu, keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu adanya satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Saat itu malaikat semuanya turun ke bumi untuk mengijabah doa ananda sekalian. Makanya saat puasa di bulan Ramadan amat baik jika ananda banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan di akhir Ramadan beriktikaf. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Ramadan yang lainnya adalah dihapuskannya seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka dihapuslah dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah SAW menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu kayaumin waladathu ummuh. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka dihapuskanlah dosa-dosanya dan dia akan seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan bisa seperti bayi lagi, lucu, imut-imut, tidak punya dosa. Ya, dosanya telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala jika melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah Ramadan dengan baik. Hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan juga disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di bulan Ramadan juga ananda bisa lakukan selain dari ibadah wajib, yaitu as-siyamu Ramadan, puasa di bulan Ramadan, juga tarawih. Ananda sekalian biasa melakukan tarawih di masjid ataupun di musola, tentunya dalam situasi seperti ini tidak melaksanakan tarawih di masjid atau di musola karena ada COVID-19, maka disarankan untuk bertarawih di rumah bersama ayah dan bunda. Kalau ananda sudah ada yang punya hafalan Al-Quran banyak atau minimal juz 30, bisa sekali waktu yang mengimami bunda yang ada di rumah untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah. Jadi yang pertama ibadah wajibnya adalah berpuasa, ya. Yang kedua adalah melaksanakan kegiatan sholat tarawih di rumah.
berbuka puasa bersama dengan ayah bunda di rumah, juga bisa membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan selain ibadah puasa diperintahkan kepada kita, di bulan Ramadan juga Allah turunkan kitab suci, kitab yang mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, yaitu di bulan Ramadan. Para salafus soleh, orang-orang yang beriman, ya, nabi dan para sahabat, begitu di bulan Ramadan berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Jadi ananda sekalian, selama di rumah bulan Ramadan perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir, dan ada lagi amalan yang diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah dicontohkan, yaitu bersodakoh di bulan Ramadan. Di mana kata Siti Aisyah radhiyallahu an, istri baginda Rasulullah SAW, begitu masuk bulan Ramadan dia senantiasa bersedekah, dan bersedekahnya Rasulullah SAW itu seperti angin yang berhembus atau seperti air yang mengalir. Dan bahkan keunggulan orang yang berpuasa, kata baginda Nabi kita Muhammad SAW, ini ananda sekalian bisa simak, ya, bau mulut orang yang sedang berpuasa itu laksana bau kasturi. Tentunya ananda sekalian tidak usah di rumah, ya, mencium-cium bau mulutnya. Ini adalah perumpamaan yang Rasulullah SAW sampaikan. Bau mulut orang yang berpuasa, walaupun di dunia kita menciumnya baunya tidak enak, ya ananda sekalian, kalau dicium nggak enak orang yang berpuasa itu baunya. Tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat nanti, bau mulut orang yang sedang berpuasa itu akan bau laksana minyak kasturi. Dan yang terakhir, ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan diperintahkan pula kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa, ya, doanya tidak akan ditolak. Jadi kalau seandainya Rasulullah SAW mengatakan, ya, orang yang berpuasa doanya tidak akan ditolak, berarti ini adalah kesempatan buat ananda sekalian, buat pemirsa sekalian, pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan kesempatan di bulan Ramadan untuk memperbanyak doa, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah apa saja yang selama ini diinginkan. Perbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Keunggulan lain, Ramadan kata Nabi adalah saatnya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Mari ananda sekalian, kita isi Ramadan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah selain daripada puasa Ramadan yang sudah kita bahas. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih telah bergabung dengan TV-mu di waktu Indonesia Belajar. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.